Halo, Kak Mulia Sam, apakah udah Halo, ready malam hari ini? ready dong. Oke. Ready ya, karena ini udah Mm-mm. ada 100 orang yang apa namanya udah siap buat ikutan belajar nih. Jadi kita akan Oke. belajar bareng malam hari ini ya, Mulia Sam. Mungkin bisa dimulai aja untuk sesi belajarnya, silakan. Oke. Nah, aku mau ingetin lagi kepada teman-teman. Jadi kelas ini bakal interaktif ya. Jadi untuk teman-teman yang mau menjawab saat ada pertanyaan gitu, atau pas aku suruh ulang, teman-teman boleh ngulangi sama-sama. Itu boleh banget gitu. Oke? Betul, betul banget. Silakan, pokoknya Nah, bebas gitu ya teman-teman. Kalau misalkan mau apa namanya, misalnya Mulia Sam tanya terus kamu mau menjawab tuh boleh banget, silakan aja. oke. Jadi kalau begitu kita langsung mulai aja nih ya kelasnya. eh nah, jadi untuk hari ini, seperti yang judulnya, kita akan belajar Hangul, tapi dari nama-nama idol ya. Oke, sambil menunggu nih nama idol kalian bakal keluar nggak ya? Gitu. Kita lihat dulu Hangul. Nah, sebelum itu, Hangul pasti Yorobun udah pernah denger lah ya, Hangul itu apa. Nah, kalau Hangul itu kan kita yang udah tahu, dia alfabetnya dari Korea. Jadi dia alfabet dari bahasa Korea. Kalau Indonesia kan dia pakainya ini ya alfabet A B C gitu. Tapi kalau Korea dia menggunakan Hangul gitu. Jadi sebelum mulai kita cari tahu Hangul itu asal mulanya gimana sih? Nah, jadi Hangul itu dia diciptakan langsung oleh Raja Sejong pada abad ke-15. Nah, kenapa nih Raja Sejong mau menciptakan si Hangul ini? Karena Yorobun dulu itu rakyat-rakyat Korea banyak banget yang kesulitan nih untuk membaca, menulis gitu. Jadi kayak buta huruf. Nah, makanya Raja Sejong itu berpikir gimana sih biar rakyat Korea kita nih, rakyat-rakyat kita bisa baca dan bisa juga membaca gitu. Jadi dia mau mengurangi jumlah buta hurufnya. Maka pada saat itu Raja Sejong menciptakan nih yang namanya Hangul gitu. Nah, terus dari Hangul sendiri itu terdiri dari 19 konsonan dan juga 21 vokal. Nah, konsonannya itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada konsonan dasar, konsonan ganda. Begitupun vokal, vokal dasar dan vokal ganda juga. Nah, untuk konsonan dasar itu terdiri dari 14 konsonan dasar, sedangkan konsonan gandanya itu ada 5 konsonan ganda. Lalu untuk vokalnya itu ada 10 vokal dasar dan juga 11 vokal ganda. Nah, sebenarnya ya Robun, kalau dari kelas Hangul sendiri, ini kita belajar Hangul itu bisa dibagi beberapa sesi gitu. Karena ini kan event ya, wah spesial banget nih. Jadi kita belajar Hangul dengan jumlah sebanyak ini huruf, kita belajar satu hari ini nih. Gitu. Jadi eh, teman-teman juga katanya udah dikasih materinya duluan ya, split itunya. Oke, kalau sudah mungkin ada yang udah review-review duluan, mungkin udah tahu ya. Terus ada juga mungkin yang sudah belajar dulu nih. Oh, sebelumnya aku udah otodidak nih, Sam, gitu. Nggak apa-apa, nanti kita sambil mereview bareng, sambil mencari tahu, oh ini aslinya namanya ini ya. Oh ternyata pelafalannya kayak gini ya. Gitu. Jadi kita langsung mulai aja ya. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan memulainya dengan vokal dasar. Nah, tadi vokal dasar itu ada 10 buah ya. Nah, kita lihat dulu nih ya Robun untuk vokal dasar. Nah, aku mau kasih tahu lagi, vokal dasar itu dia dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada vokal berdiri dan juga vokal tidur. Nah, jadi yang pertama ini bakal ada vokal berdiri. Nah, vokal berdiri, kalau kita lihat dari sini ada romanisasinya ya, ada latinnya. Nah, ini dia disebut huruf A. Teman-teman boleh diulangi sama-sama gitu ya. Di sini dia pertama adalah huruf A. Oke, seperti yang Yorobun lihat nih untuk cara penulisannya di sini sudah ada. Yang pertama itu dia harus garis lurus ke bawah. Nah, lalu baru yang mendatarnya nih dari tengah. Tapi yang tengah ini yang mendatar tidak boleh terlalu panjang ya. Hanya secukupnya aja. Nah, ini disebut vokal berdiri, yaitu pelafalannya adalah vokal
A. Oke. Nah, setelah vokal A, masih di vokal berdiri ya Robun. Dan bentuknya pun hampir sama. Ada A yang pertama. Lalu setelah A, ada juga huruf Ya. Nah, kalau ya Robun perhatikan, ini yang mendatar ada dua ya. Tapi yang pertama itu cuma satu. Jadi dia dibedakan dengan yang mendatarnya aja nih. Kalau yang pertama tadi, si A mendatarnya ada satu. Tapi kalau mendatarnya ada dua, dia maka disebut ya. Seperti itu. Nah, untuk penulisannya pun hampir sama ya Robun dengan si A. Tapi karena perbedaannya hanya di mendatar, maka penulisannya mendatarnya kita tambahin satu ya. Nah, jadi dia lurus dulu ke bawah. Setelah itu mendatarnya yang atas dulu ya Robun. Yang nomor dua ini. Jadi yang atas dulu, setelah itu yang bawahnya. Nah, ini disebut ya. Oke, cara saya ya Robun. Nah, setelah itu kita lanjut ya. Kalau tadi mendatarnya itu di sebelah kanan. Nah, kalau yang ini dia di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Kalau yang pertama, huruf A, itu dia garis lurus ke bawahnya dulu ya, yang panjangnya dulu yang ditulis. Tapi kalau huruf selanjutnya ada, kalau kita lihat romanisasinya ini E dan O. Tapi untuk pelafalannya ya Robun, yang benar adalah O. O. Nah, untuk mulutnya ya Robun, dia tidak tertutup, tapi terbuka. O. Seperti mau bilang A, tapi yang keluar O. A, tapi O. O. Oke, cari Semita. Kalau gitu kita langsung penulisannya ya. Kalau yang A dia lurus dulu, tapi kalau yang O dia yang pertama kita tulis adalah yang mendatarnya. Nah, ini sama ya Robun, tidak boleh terlalu panjang. Jadi mendatar dulu ya, baru setelah itu yang lurus ke bawahnya. Gitu. Oke, ini huruf apa ya Robun? Oh, oke, nih cara saya. Nah, sama kayak tadi ada A lalu ya, perbedaannya satu garis ya. Nah, di sini ada O lalu yo. Oke, yo. Nah, ini masih terbuka mulutnya. Yo, gitu. Yo, ini juga sama seperti ya. Dia ada dua garis, tapi garis mendatarnya ini ada di sebelah kiri. Kalau tadi yang ada di sebelah kanan itu disebut huruf, oke, Mas Sumita, huruf ya. Huruf ya. Nah, tapi kalau ini dia mendatarnya ada di kiri, maka disebutnya yo. Yo. Oke, cara penulisannya hampir mirip dengan huruf O. Itu mendatarnya dulu ya Robun. Nah, lagi-lagi kita mulainya itu dari yang atas. Jadi mendatar tapi yang atas dulu, setelah itu mendatar yang bawah, baru lurus lagi ke bawah. Seperti ini. Nah, sudah ada 4 huruf ya yang kita tahu. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ya. Ini karena durasinya pendek dan hurufnya lumayan banyak, jadi aku uh, lebih sedikit ngebut ya, ya Romun. Mohon dimaklumi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut kalau tadi 4 huruf tadi itu masih ada di dalam vokal berdiri. Nah, mulai dari vokal ini dia disebutkan vokal tidur. Kalau tadi kan garis lurus ke bawah ya, yang paling panjang. Nah, maka dia disebutkan vokal berdiri. Sedangkan kalau vokal yang ini, dia paling panjang adalah vokal yang mendatar. Maka dia disebutnya vokal tidur. Nah, untuk vokal yang ini, kita lihat itu eh, tidak jauh dengan A dan O, kayak hanya diputar aja ya. Kalau tadi mendatarnya ada di sebelah kanan. Terus yang O ada di sebelah kiri. Nah, kalau yang ini dia tiduran nih di bawah. Tapi ada garis lurusnya di atas. Kayak gitu. Nah, ini disebut huruf O. Disebut huruf O. Oke, mungkin Yorobun dengernya, oh kok mirip ya sama yang tadi gitu. Memang hampir mirip Yorobun. Tapi kalau Yorobun perhatikan, yang tadi itu O-nya aku suruh terbuka ya mulutnya. O. Sedangkan
Kalau yang ini tertutup. O. Nah, kalau O yang ini, dia bunyinya itu seperti di dalam mulut ya, Robun. O. Sedangkan yang berdiri tadi, seperti dari sini keluar suara ini. O. O. Kalau yang tadi, O. O. Lebih bulat ya. Nah, kita lanjut aja nih, langsung penulisannya. Nah, penulisannya itu dari yang lurus ke bawah dulu, tapi ini nggak boleh lebih panjang, kayak yang A tadi. Jadi sedikit aja. Nah, lalu yang kedua baru yang mendatar, tapi ini lebih panjang daripada yang lurus ke bawah. Gitu. Nah, ini disebut huruf O. Nah, O yang ini bulat ya, Yorobun. Mulutnya sedikit tertutup. O. Oke, kita lanjut nih, Yorobun. Setelah O, ada juga Yo. Yo. Nah, ini juga mulutnya tertutup. Tidak terlalu tertutup, tapi sedikit tertutup. Yo. Oke, kita tulis ya. Sama seperti O nih. Tapi dia garis lurus ke bawahnya ada dua. Nah, kalau yang ini kita tulis dari yang sebelah kiri dulu ya, Robun. Yaitu lurus dulu ke bawah, jangan terlalu panjang. Setelah itu yang kanan, baru yang mendatarnya. Nah, ini yang mendatar lebih panjang ya. Dia juga masih termasuk vokal tidur. Oke, nah sampai sini kita lanjut ya. Masih di vokal tidur. Nah, kalau kita perhatikan yang ini itu bentuknya seperti T kapital nih, Sam. Iya, benar. Dia sini dia bentuknya kayak T yang kapital. Nah, kalau yang lurus ke bawah ini, kalau tadi kan dia lurus ke bawahnya ada di atas ya, sedangkan ini yang di bawah. Seperti T, ini disebut huruf U. U. Oke, cara saya. Kita coba praktikkan ya cara penulisannya. Kalau yang ini mendatarnya dulu, sedikit panjang. Nah, lalu lurus ke bawah dari tengah-tengah ya, ya Robun. Seperti menulis huruf T aja nih, ya Robun. Kayak nggak usah bingung-bingung gimana nih tulisnya ya. Kayak nulis huruf T aja. Oke, nah kalau yang garis lurus ke bawahnya satu, dia U, tapi lagi-lagi kalau ada dua garis. Nah, benar. Dia menjadi U. U. Oke. Nah, untuk penulisannya hampir sama dengan yang bentuknya seperti T ini. Jadi dia mendatarnya dulu, lalu yang sebelah kirinya dulu ya, ya Robun, ditulis. Baru yang sebelah kanannya disebut huruf U. Oke, nah selanjutnya nih ya Robun, sudah hampir selesai nih kita vokal dasar. Ada huruf yang gampang nih tulisnya, simple banget karena dia tinggal lurus aja nih, mendatar, yaitu huruf E. E. Nah, mulutnya ini kayak sejajar aja, kayak senyum tapi nggak senyum. E, bukan E, tapi E. Oke, cara semita. Nah, kalau ini dia disebut vokal tidur. Nah, selanjutnya untuk huruf terakhir di vokal dasar, dia ada yang garis lurus aja nih ke bawah. Nah, ini disebut huruf I. I. Nah, ini simpel ya, dua huruf ini. Nah, kalau yang I, dia adalah salah satu bentuk vokal berdiri. Sedangkan kalau E, dia bentuk vokal tidur. Seperti itu. Oke. Nah, vokal dasarnya sampai di sini nih, Yorobun. Ada 10 ya. Tadi dari A, lalu Ya, selanjutnya O, lalu Yo, terus U, Yo, lalu U, U, setelah itu E, I. Oke, jadi sudah ada 10 ya vokal dasarnya. Nah, setelah itu ya Robun, kita lihat dulu nih. Mungkin masih banyak nih ya Robun. Gimana sih perbedaannya yang tadi tuh? Sama kok. Oh, tidak berbeda. Oke, kita lihat ya. Jadi, kalau
Yorobun tidak memperhatikan, mungkin oh sama kok dia gitu. Tapi sebenarnya dia ini berbeda. Dari bentuknya aja pun berbeda. Jadi yang satu ini adalah vokal tidur. Lalu yang satunya adalah vokal berdiri. Kita lihat ya. Nah, di sini juga ada nih Yorobun gambar untuk bentuk mulutnya. Nah, jadi kalau yang vokal tidur tadi ini, dia bunyinya adalah O. O. Mulutnya itu bulat. O. Gitu. Kayak mau bilang U, tapi jadinya O. Gitu. Suaranya di sini. Di dalam mulut. Atau di pipi nih. Gitu. Nah, yang bawahnya pun juga di dalam sini. Jadi mulutnya ini tertutup, tapi bulat gitu. Yo, yo, seperti itu. Nah, kita lanjut nih sama yang vokal berdiri. Kalau ini yang vokal berdiri, kita lihat gambarnya ini kan dia kayak giginya kelihatan nih, karena dia mulutnya terbuka. Nah, kalau ini pelafalannya, uh, Yorobun boleh di itu ya diikuti. Oh, oh, oke, dia terbuka ya. Oh, nah biasanya kayak kalau ada yang berasa, iya Sam, dia suaranya dari sini. Itu benar berarti. Gitu. Lalu yang bawahnya adalah yo, yo. Oke, beda kan? Kita coba ke sini ya. Yang ini O, O. Lalu sebelahnya O, O. Oke, lanjut yang ini yo, Yo, yo. yo, Yo. Oke, 잘했습니다. 네, 다음 yang ini adalah yo, yo, Ya. yo. yo. Ya. Oh, 잘했어요. Wah, bagus-bagus ya. Oke. Iya. Nah, untuk vokal dasar kita sampai sini. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam konsonan dasar nih ya, Robot. Tadi konsonan dasar lumayan banyak ya. Oke, kita langsung lihat aja nih ya, Robot. Yang pertama, paling pertama adalah kalau di sini kita lihat huruf G. Huruf G, huruf G itu dia seperti bentuk siku. Nah, dalam penulisannya itu dia hanya sekali tulis atau sekali coret gitu. Jadi tidak dua kali, tapi sekali aja. Oke, ya Robun boleh sambil dipraktikkan ya di dalam kertasnya atau di bukunya. Tuh, oke, jadi yang pertama ini kita mendatar dulu, ditulis ke kanan, lalu langsung lurus ke bawah. Oke, nah G sendiri ya Robun. Jadi kalau di dalam bahasa Korea itu konsonannya memiliki nama tersendiri. Memiliki nama tersendiri. Kalau misalkan nih kita ditanya, oh namanya siapa? Gina. Boleh di ini enggak spelling abjad gitu kan? Ada kadang dieja gitu. G I N A seperti itu ya. Tapi kalau di Korea bilang G dia nggak ngerti Yorobun. Nah untuk G ini dia namanya adalah giok. Giok. Kalau Yorobun Siap. gimana sih tulisannya? Nah, ini ada nih ya Robun, ada di sebelah kiri atas. Di judulnya nih, Siap. ini namanya giok. Nah, jadi biasanya orang Korea itu menyebutkan G ini dengan kata giok. Kalau tadi Gina, dia pasti bilangnya giok, I, Nin, A. Seperti itu. Jadi, biar ya Robun tahu nih, oh ternyata konsonan Korea itu punya namanya tersendiri ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Untuk huruf yang kedua ya, Robun. Nah, hampir kayak dibalik aja nih. Kalau tadi giok itu dia dari yang mendatar dulu lalu ke bawah. Sedangkan selanjutnya ada huruf N. Huruf N. Nah, kalau huruf N itu dia lurus dulu nih ke bawah ya, Robun. Setelah itu baru mendatar. Nah, N itu disebutnya adalah dien. Dien. Tadi giok, sekarang dien. Itu. Nih, selanjutnya, oke, ada bentuk huruf. Kalau kita lihat dari sini huruf D, Sam. Iya benar, ini huruf D. Nah, kalau tadi cuma kayak sekali garis, sekali garis. Nah, selanjutnya udah ada dua kali garis nih ya, Robo. Nah, yang pertama kita tulis adalah yang mendatar dulu. Mendatar ke kanan. Nah, baru, ya Robo masih ingat penulisan huruf giok?
Maksudnya huruf Mien. Maaf ya Robun. Jadi habis mendatar, lalu penulisannya seperti huruf Mian. Jadi lurus dulu ke bawah, setelah itu ke kanan. Ini tidak putus ya Robun. Oke, nah D ini dia disebutnya adalah diget. Diget. Oke, setelah diget, tadi giok, nian, diget. Haum, selanjutnya. Nah, di sini, wah ribet nih Sam. Tulisannya, iya, ini paling ribet tulisannya karena banyak murid. Sam, gimana tulisannya yang benar gitu. Nah, untuk yang ini ya Bun, dia adalah huruf L. Itu huruf L. Sebenarnya kalau kata orang Korea ada yang bilang huruf Korea tuh nggak ada R loh gitu. Tapi kalau kita perhatikan dari pelafalannya mereka, dia ada R, ada juga L. Tapi R-nya itu tidak tebal dan seperti orang Indonesia nih yang bilang R gitu. Nah, jadi kalau R-nya orang Korea itu seperti ngambang ya, Robun. Jadi R-nya tidak jelas. Kadang L yang lebih terdengar jelas gitu. Nah, untuk penulisannya aku kasih tahu nih cara tipsnya nih. Nah, tadi ya Robun udah ada giok, ada nian, ada diget ya. Nah, kita lihat nih untuk penulisan lineal ini gimana sih, Sam? Pertama adalah huruf giok. Kita tulis dulu huruf giok ya, Robot. Lurus, langsung ke bawah. Terus ada yang huruf ketiga tadi, diget. Nah, huruf diget itu tadi nulisnya mendatarnya dulu. Oke, jadi sambungkan kayak diget tapi terbalik. Baru kita tulis lanjut seperti huruf mien ya, Robot. Oke, taran, jadikan. Nah, jadi untuk tipsnya pertama kayak nulis huruf giok. Lalu kayak huruf diget, datar dulu disambungkan yang gioknya, lalu nian. Oke, jadi seperti itu. Nah, L ini disebutnya huruf riil. Riil. Oke, nah kita lanjut ya. Taem. Nah, kalau ini kita lihatnya seperti huruf kotak. Huruf kotak. Iya, benar. Kayak huruf kotak. Cara penulisannya, dia lurus dulu yang sebelah kiri. Oke, terus seperti huruf giok. Nah, seperti huruf giok. Baru kita tutuplah dia kotaknya. Nah, kalau yang kotak ini dia adalah huruf M. M. Tapi bahasa Koreanya adalah miem. Nih, diem. Huruf miem. Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada kayak kursi tapi terbalik. Atau ada yang lihat kayak A kapital tapi terbalik Sam gitu. Ya, pokoknya imajinasinya sendiri. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada huruf B. Huruf B, cara penulisannya adalah lurus dulu ke bawah, yang sebelah kiri, lalu yang sebelah kanan, sama ya. Nah, setelah itu mendatarnya nih, yang tengah, baru yang bawah, gitu. Nah, kayak gini. Tapi, Yorobun, banyak juga huruf B ini yang nulisnya seperti ini, Yorobun. Aku kasih tipsnya nih, kadang orang-orang nulisnya biar simple, biar gampang. Yorobun bisa nulis huruf U kan? U kapital. Oke, jadi huruf U. Nah, setelah U, tengahnya kita kasih garis. Jadi deh huruf B. Nah, ini kadang banyak banget nih yang pakai huruf B-nya seperti ini. Jadi tidak harus bentuknya seperti ini. Kadang pun ada yang menulisnya tinggal seperti ini aja nih. Nah, ini udah juga jadi huruf B. Itu huruf B dalam bahasa Koreanya disebut piep. Piep. Iya, Piep. Tapi B-nya tuh nggak tebel kayak kita. Kayak ada anginnya ya. Piep. Gitu. iya, Iya. Cari saya. Nih, kita Dip. lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini kayak ada bentuk atap nih, Sam. Atau bentuk segitiga, tapi bawahnya nggak ada gitu. Nah, untuk penulisan ini, dia huruf S. Huruf S, penulisannya adalah yang kiri dulu. Seperti garis miring, kiri gitu. Nah, nggak, kalau di sini kan bentuknya rada melekuk ya. Tapi nggak melekuk seperti ini juga tidak apa-apa ya, Robo.
Kita garis miring dulu ke kiri, setelah itu ke kanan. Tapi tipsnya di sini adalah tidak boleh dari ujung lagi ya Robun penulisannya. Jadi coba ya Robun turunkan di bawah sedikit aja. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau Yorobun bentuknya kayak gini, nyambung nih atasnya. Ini tidak boleh. Ini disalahkan. Jadi penulisannya itu ke samping, setelah itu turun sedikit ya Yorobun. Kayak gini. Nah, turun terlalu banyak juga tidak boleh nih. Jadi sedikit aja. Nah, bentuk S. Ini S. S itu disebut huruf siot. Siot. Siap. Siot. Oke Siap. deh, cara saya. Oke, nah selanjutnya di Siap. sini ada huruf iyeng. Nah, huruf iyeng. Iyeng itu kalau kita lihat kayak huruf O Indonesia ya. Jadi gampang nih penulisannya tinggal bulat aja. Sekali garis ya, iyeng. Nah, di sini ada keterangannya Iya. tidak ada suara. Nah, jadi ya Robun, untuk huruf iyeng ini dia tidak memiliki suara. Kadang pun dia disebut dengan konsonan mati. Karena kenapa? Jadi, kalau untuk vokal itu, dia tidak bisa berdiri sendiri ya Robun. Jadi, yang pertama tadi tuh, vokal dasar, ketika ya Robun mau nulis A, tadi kan A seperti ini ya, dia tidak hanya ditulis seperti ini aja. Jadi, ada konsonan yang menemani si vokal. Nah, konsonan yang menemani vokal apa nih, Sen? Nah, ini dia yang tidak memiliki suara adalah iyeng. Maka sebelum A ada huruf iyeng nih. Gitu. Nah, baru ini bisa disebut huruf A. Gitu. Jadi, ketika iyeng diletakkan di depan, maka dia tidak memiliki suara. Karena apa? Karena dia fungsinya hanya menemani si vokal. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada huruf J. Huruf J. Nah, kalau J, kita lihat ya. Pertama, mendatar dulu. Oke, mendatar. Lalu kita tulisnya kayak huruf syut ya. Oke, lebih kayak syut. Jadi ke kiri dulu. Ke kiri, baru ke kanan. Gitu. Nah, tapi ini ada lagi ya, walaupun tulisannya hampir sama. Yaitu bentuknya seperti ini. Oke, boleh dipraktikkan ya. Jadi garis lurus ke samping, setelah itu langsung lurus ke miring gitu ke kiri, baru ditambah lagi. Jadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ini disebut huruf jid. Oke, kita lanjut. Tadi hampir sama. Kalau tadi tidak ada mendatar atasnya, kalau ini ada nih. Jadi mendatar dulu, tidak usah terlalu panjang. Setelah itu yang bawahnya baru seperti huruf syad. Oke, atau bisa juga nih, kadang ada juga Sam, aku ngeliatnya bentuknya seperti ini. Nah, sama ya Robun. Ini hurufnya CH juga, tapi disebut dalam bahasa Koreanya adalah cheat. Iya. Cheat. Oke, cara semita. Nah, selanjutnya di sini ada bentuknya mungkin sering nih lihat karena ini sering digunakan ya. Nah, di sini huruf K. Kalau K itu hampir mirip dengan giok, tapi ada mendatarnya lagi. Jadi penulisannya itu kayak huruf giok, lalu ditambahkan dengan garis mendatar. Nah, kalau di sini ada keterangannya adalah pengucapan Inggris KH. Jadi dia kayak ada anginnya ya. Dia disebut kill, kill. Siap. Oke, oke. Kita Iya. lanjut lagi ya. Siap. Kalau selanjutnya ada tadi huruf T, ini ada huruf E ya Robot. Nah, untuk seperti huruf E ini dia adalah huruf T. Oke, di sini juga lagi-lagi TH karena dia seperti berangin. Disebutnya hit. Iya. Siap. Oke, cara penulisannya adalah mendatar dulu yang atas, lalu yang bawah, setelah itu seperti huruf nien. Seperti itu. Oke, seperti huruf E aja ya. Next, selanjutnya. Nah, ini kayak tangga nih bentuknya. Nah, di sini ada huruf P.
Beat. PH, dia disebut piet. Iya. Beat. Piet. Oke, Beat. cara penulisannya pertama mendatar dulu. Setelah mendatar, baru lurus ke bawah yang sebelah kiri. Lalu kanan, setelah itu yang bawah lagi mendatar. Seperti ini nulisnya. Tadi namanya adalah piet. Oke, tahu. Selanjutnya ada huruf H. Nah, huruf H penulisannya pertama mendatar dulu, tidak usah terlalu panjang. Lalu bawahnya mendatar lagi, lebih panjang daripada yang atas. Setelah itu seperti huruf ing atau bulat aja nih. Nah, ini disebut huruf hiet. Hiet. Iya. Oke. Nah, untuk konsonan dasarnya sampai situ. Selanjutnya, kita langsung next aja ya. Di sini ada vokal ganda. Nah, vokal ganda ini biasanya orang-orang ribet nih, gimana sih cara ininya gitu. Oke, langsung kita lihat ya. Yang pertama, kalau kita lihat romanisasinya, dia adalah AE. AE, tapi pelafalannya gimana? Pelafalannya itu yang benar adalah E. E. Kalau E. kita lihat penulisannya, dia kayak huruf H nih, saya H kapital. Deh, Mas Nida, dia seperti huruf H. Nah, caranya juga kita sama seperti menulis huruf H, yaitu lurus dulu ke bawah, lalu yang mendatar di tengah, setelah itu lurus lagi ke bawah, gitu. Cuman ini sedikit mepet ya. Nah, setelah ada E, lalu ada Y, Y. Nah, Y ini juga sama seperti yang E tadi, tapi bedanya dia mendatarnya ada dua. Jadi penulisannya pun hampir sama ya. Tulisnya seperti ini. Oke, tadi E, lalu Y. Nah, untuk selanjutnya, oke, kalau kita lihat di sini, dia E. Nah, benar ya, Robun. Di sini dia juga disebutkan huruf E. Juga disebutkan huruf E. Tapi untuk penulisannya dia berbeda. Kalau yang ini kita lihat sebelahnya di sini kayak seperti huruf vokal dasar O ya. Jadi kita nulisnya kayak huruf O dulu. Huruf O. Lalu tambahkan garisnya. Ini disebutnya E juga. Pelafalannya pun mirip dengan yang pertama. E. Jadi sama-sama E ya. Nah, terus yang kedua adalah sama. Kayak yang awal juga. Y. Y. Nah, untuk penulisannya, jadi yang mendatarnya dulu, atas, bawah, setelah itu lurus ke bawah. Lalu lanjut lagi yang sebelah kanannya. Ini Y. Oke, jadi dua-duanya sama ya. E, E, Y, Y. Cara bedainnya gimana, Sam? Oke, kalau ya Robun mau tahu cara perbedaannya, nanti ada penjelasan langsung di kelas Hangul. Nah, jadi buat teman-teman mau gimana sih bedaannya gitu. Nanti langsung ikutin aja kelas Hangul di Opa Academy ya. Oke, kita langsung next aja nih ya, Robun. Nah, ada tiga nih, Sam, untuk vokal ganda yang selanjutnya. Kalau kita lihat dari ketiga ini berbeda ya romanisasinya. Yang satu ada Y, lalu yang tengah ini OE, yang terakhir W. Nah, tapi ya Robun, sebenarnya ketiga huruf ini dia dilafalkan adalah W. W, ketiganya. Sama-sama W. Tapi kalau kita lihat, dia bentuknya berbeda. Oke, jadi yang pertama ini di sini namanya vokal ganda ya, Robun. Jadi vokalnya itu ada ganda atau ada double, ada dua gitu. Jadi yang W pertama dia adalah yang pertama itu ditulis huruf O lalu bertemu dengan E gitu. Jadi dia disebut W. Nah, ini boleh nyambung, boleh juga dikasih jarak, tapi nggak boleh terlalu jauh ya. Nah, lalu yang kedua ini, dia juga disebutnya huruf W, tapi berbeda ya tulisannya. Kalau yang kedua ini adalah vokal O bertemu dengan vokal
I. Disebutnya huruf W. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang terakhir W-nya ada huruf yang pertamanya ini adalah bukan O tapi U. Tulis huruf U dulu, setelah itu huruf E lagi. Nah, tapi E-nya berbeda ya. Ini yang E-nya ada mendatar di depan, tapi ini seperti H gitu. Nah, ini perbedaannya akan aku kasih tahu kalau Yorobun mengikuti kelas di Of Academy gitu. Karena waktunya di sini kita nggak cukup untuk menjelaskannya. Jadi mungkin Yorobun kalau penasaran mau itu boleh langsung gitu ikut kelasnya di Of Academy. Oke, jadi ketiga ini disebut W ya Yorobun. W. Nah, selanjutnya kita next langsung nih. Next, kita lihat di sini ada wo. Nah, ini disebut huruf wo. Wo. Nah, kalau wo di sini ada huruf seperti U. Kita tulis dulu U. Nah, lalu seperti huruf O. Oke, O-nya yang berdiri ya. O yang besar. O. Ini disebut wo. Nah, lanjut ada wi. Oke, wi. Nah, ini masih di huruf depannya adalah U. Jadi kita tulis huruf U. Setelah itu huruf I. Gitu. Jadi huruf wi. Tadi wo, ini wi. Oke, next. Selanjutnya ada wa. Huruf wa. Nah, kalau wa, kita lihat di sini hurufnya yang pertama adalah O. Jadi O kita tulis dulu. Lalu huruf A. Jadinya wa. Wa. Oke, next. Selanjutnya ada oke, UI. UI. UI nih Sam gitu. Nah, bukan UI tapi pelafalannya adalah EI. EI atau bisa EI gitu. Mungkin Nerobun ada yang orang Sunda sering ngomong Ui. EI gitu. EI. Nah, Ơi. kalau penulisannya kita di sini ada huruf E ya. Seperti huruf E mendatar dulu lalu bertemu dengan huruf I. Gitu. EI. Jadi wa, EI. Ui. Oke, nah Wow. untuk Ui. vokal gandanya sampai situ. Cari saya. Deh. Nah, tadi ini yang bunyinya sama. Jadi vokal ganda itu bunyinya ada sama. Tapi nanti ada tipsnya nih, Robun. Cara membedakannya gimana? Oke, langsung masuk ke kelas Hangulnya Opa Academy ya. Oke. Nah, jadi yang ini tadi disebut E. Oke, yang ini pun juga disebut E. Tadi juga yang kedua ini ada Y. Nah, yang ini pun juga Y. Nah, selanjutnya yang ada banyak nih. Ini disebut W, ini pun W, dan yang ini pun juga W. Oke, nah jadi sampai situ. Untuk huruf vokal ganda ada seperti ini. Mungkin kita sebutkan satu-satu dulu kali ya. Cara cepat aja ya. Nah, tadi di sini pertama ada E, terus Ê. Y. Ye. Oke, lagi E, Ye. Ye. lalu Ye. Y, mm-mm, lalu Quá. oke, Quá. cara serius. Setelah Ui. itu W, lalu Ui. W lagi. Huế. Ya, Máu. Huế. Huế. wo. Huế. Heeh. Hú. Oke, Huế. setelah itu di sini ada Huế. W. Huế. Oh, ya. Lalu Ý. ini Quy. I. Wi. Selanjutnya A. Wi. Ơi. Oh, cares saya. A. Wah, bagus-bagus ya. Oke, kita lanjut nih. Selanjutnya ada konsonan ganda. Konsonan ganda itu ada sedikit ya, Robun. Cuman ada 5 aja. Kita lihat ya. Nah, karena namanya ganda, jadi dia double ya. Di sini kalau romanisasinya adalah double K atau kakak gitu. Tapi pengucapannya adalah K aja nih secara Indonesia. Jadi kalau yang tadi kan K-nya ada H-nya ya, jadi angin. Kiuk gitu. Nah, kalau yang ini dia K biasa aja. K tidak ada angin. Nah, penulisannya di sini dia double G, seperti double giok gitu. Giok, tadi kan giok itu kan yang G ya. Nah, ini dia double giok. Jadi nulisnya kayak gioknya ada dua. Itu double giok.
Oke. Nah, kalau double itu bahasa Koreanya sang. Jadinya sanggiok untuk ini namanya. Sanggiok. Panggil. Iya. Eh, selanjutnya di sini tadi ada huruf apa nih ya Robun? Kalau kita lihat di sini. Diget. Ya, heeh, huruf diget. Panggil. Tapi kalau romanisasinya dia double T. T. Pelafalannya pun sama Panggil. T. Tidak ada angin. T, biasa aja. T. Mm. Jadi penulisannya tadi karena sudah menulis digit, maka bisa ya tulisnya seperti double digit aja. Nih, double digit. Oke, nah pelafalannya T ya. Selanjutnya, nah ini yang tadi nih yang caranya bingung. Oke, ini Diep. namanya double P. Biep, bener. Oh, cara saya Panggil. biep, biep. Tapi kalau romanisasinya dia adalah double P ya. P, biasa aja. P. Nah, untuk penulisannya kalau mau lebih gampang, garis lagi, garis. Nah, itu tidak apa-apa. Tuh. Oke, setelah double kiep ada juga SS. Iya. Tuh, S. Sampai. Sangsiot. Cara saya. Nah, sangsiot. Cara tulisnya S bertemu dengan S ya. Ini dilekatkan sedikit gitu. Jangan terlalu jauh ya. Double S. Nah, selanjutnya terakhir konsonan ganda terakhir di sini double J. Nah, kalau romanisasinya double J Sam. Tapi pengucapannya J kah? Bukan. Jadi pengucapannya itu bukan J, tapi pengucapannya adalah C. C. Nah, C biasa aja. Tidak C. berangin ya. Tapi penulisannya adalah Jiet. Jadi ini Diet. double Jiet. Sang Jiet. Gitu. Panggil. Seperti ini. Atau bisa juga tadi yang bentuknya seperti ini ya. Gitu. Jadi ada dua bentuk nih untuk Jiet. Nah, untuk konsonan ganda sampai situ. Nah, selanjutnya kita udah masuk nih ya, Robun. Tadi Hanggalah kita udah tahu semua. Kita cara menyusunnya dulu, menyusun suku kata. Kalau di Indonesia itu kan hanya dibilang kata aja ya. Ini ada 3 kata. Tapi kalau Korea itu dia memakai suku kata. Maka dalam satu suku kata itu bisa terdiri dari 2 huruf sampai dengan 4 huruf. Itu kita lihat ya, untuk menyusun katanya, jadi vokal itu harus dipasangkan dengan konsonan. Nah, jadi suku kata yang hanya membunyikan vokal dasar harus dipasangkan dengan konsonan ing. Nah, yang tadi aku bilang ya, vokal itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka ketika kita mau melafalkan si vokal dasar, maka harus dipasangkan dengan konsonan ing. Nah, contohnya seperti ini. Tadi aku udah bilang ada vokal berdiri, ada juga vokal tidur. Ketika dia vokal berdiri, maka bentuknya itu adalah konsonan dulu sebelah kiri, lalu vokalnya sebelah kanan. Jadi di sini contohnya ada ing plus a, maka penulisannya seperti ini. Tapi ketika dia vokal tidur, maka konsonannya itu bukan ada di sebelah kiri, melainkan ada di atas. Jadi konsonan di atas, setelah itu vokalnya ada di bawah. Ini untuk vokal tidur ya. Jadi kalau O, maksudnya iya, bentuk huruf iya bertemu dengan O, maka penulisan O yang benar seperti ini. Nah, lagi-lagi aku ingetin, yang tidak punya suara ya. Tidak bersuara. Maka yang berbunyi hanya si vokalnya aja. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Ini cara menyatukan huruf yang salah. Oke, di sini ada giok bertemu dengan A. Nah, penulisannya di sini salah. Gioknya di atas, A-nya di bawah. Ini salah. Lalu kalau giok bertemu dengan huruf U. Nah, ini juga salah. Kenapa? U ini kan vokal tidur ya, tapi malah gioknya ada di sebelah kiri. Maka ini dibilangnya salah. Jadi yang benar gimana, Sam? Nah, kalau seperti ini baru benar nih. Diget bertemu dengan A. Jadinya digetnya di samping, lalu huruf A. Nah, ini D, A. Jadinya dibaca da.
Lalu yang bawah ya, kita lihat ada yang kotak ini tadi disebut diem atau M. Lalu bertemu vokal O, maka bunyinya menjadi mo. Nah, ini penulisannya benar karena O itu kan vokal tidur ya. Jadi konsonannya ada di atas atau M-nya ini ada di atas. Jadi ini benar. Nah, jadi seperti itu ya Robun untuk menyusun eh, ininya, hanggelnya gitu. Jadi ya Robun jangan salah-salah lagi ya cara penulisannya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut nih di hangul yang paling terakhir. Di sini namanya bacim. Bacim itu adalah konsonan akhir. Konsonan yang berada di bawah. Jadi konsonan yang paling bawah atau posisinya ada di bawah, paling terakhir. Itu disebutnya bacim. Jadi di bacim ini ada beberapa konsonan yang tadi kita pelajari itu ketika diposisikan di bacim atau di bawah akan berubah ya Robun untuk penulisannya. Maksudnya untuk pelafalannya. Jadi penulisannya sama, tapi pelafalannya berbeda karena diposisikan di bawah. Gitu. Langsung kita lihat ya. Nah, jadi ada beberapa huruf ketika diposisikan di bawah pelafalannya sama dengan huruf yang lain. Gitu. Contohnya di sini ada huruf giok atau G, lalu sanggiok atau double K, setelah itu kiok atau KH gitu. Nah, ketiga huruf ini ketika dia dilekatkan di bawah atau menjadi bacim, maka pelafalannya menjadi K. Nah, maka ketiga suku kata ini dilafalkan atau dibaca menjadi ak gitu. Ak. Maka tiga huruf ini di bawah menjadi k ya. Oke, selanjutnya ada dua konsonan yang di bawah atau dijadikan bacim, maka pelafalannya menjadi P, yaitu ada B dan P ketika dia diletakkan di bawah, maka menjadi P. Jadi kedua suku kata ini maka disebutnya menjadi Up. up. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang paling banyak. Jadi ada 7 konsonan. Ketika dia dijadikan bacim, maka pelafalannya berubah menjadi T. Yaitu di sini ada D, D, lalu S, H, S, lalu double S juga. Setelah itu C, J, CH, R, lalu T. T, Setelah itu ada H. Jadi ketujuh konsonan ini ketika dia dijadikan baci maka menjadi T. Maka ketujuh suku kata ini ketika dia dibacanya menjadi At, at. Oke. Nah, ini juga karena ada H bukan ah ya, tapi jadinya at. Begitupun yang siot ini dia di bawah bukan as At, tapi at. At. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini sisanya dia tetap ya Robun, tidak berubah. Nah, kalau ini huruf M, ketika dia jadi bacim, maka menjadi M juga. Jadinya ini dibaca am. Am, Oke, terus ada huruf N. Ketika dia jadi bacim, jadi N juga, tidak berubah. Maka suku kata ini disebutkan an. Oke, lanjut. Nah, tadi ini dia R, real gitu kan, L. Tapi kalau di bacem ini, dia ini tetap dibaca L. Am, Ketika dia di bawah, L-nya ini terlihat jelas atau terdengar jelas. Maka Al, kalau bentuknya seperti ini dibacanya Al, al. Oke, cara saya. Nah, terakhir si Iyeng nih. Tadi kan Iyeng tidak punya suara ya. Tapi kalau Iyeng dia dijadikan bacim atau diletakkan di bawah, maka dia punya suara ya Bun. Yaitu kalau kita lihat di sini NG ya, tapi bunyinya eng yang biasa kita gunakan eng gitu. Nah, maka kalau ada Iyeng di bawah digunakannya pelafalannya eng. Jadi ini dibacanya menjadi ang Am, seperti itu. Ang. Nah, Am, oke, kita lanjut ya. Nah, untuk cara membacanya nih, tips membacanya. Di sini ada pub.
gitu, pub gitu. Mereka bacanya nggak seperti itu ya Robuan. Jadi si konsonan ini atau bacing terakhir ini dia dilafalkan menjadi eh, di depan vokal ini gitu. Jadi seakan-akan si biuk ini naik. Jadi bacanya seperti ini. Pub, pub. Apel. Bukan pub, Apel. tapi jadinya pub. Ini hanya pelafalannya aja ya, tapi penulisannya seperti ini. Oke, selanjutnya ada mok oyo. Mok oyo. Nah, di sini juga gioknya naik menjadi mogoyo. 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 Hmm. Mogoyo. Pelafalannya aja ya. Tapi untuk penulisannya tidak boleh seperti ini. Penulisannya yang awal ini aja gitu. Jadi untuk membacanya gitu. Oke, kalau begitu kita langsung aja kali ya. Latihan di sini pertama nomor satu ada mul i. Maka di sini dibacanya apa nih teman-teman? Uli. Muri. Uli. Jadinya naik. Muri. Tuh, nomor dua mun jadinya Munel. Oh, 잘했어요. 오케이. 그리고 nomor tiga. Ape. Apa? Oh, 잘했어요. 그리고 nomor empat. Padayo. Adayo. Adayo. Oke, nomor lima. Sipoyo. Sipoyo. Kita. Nomor enam. Isoyo. Isoyo. Soyo. Oke, tujuh. Kakayo. Kakayo. Nomor delapan. Igoyo. Igoyo. Oke, 잘했어요. Terakhir nomor 11. Anjayo. Anjayo. Oke, 잘했어요. Nih, kita lanjut ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua, sama Yorobun semua. Kita coba menghafalkan huruf Hangul melalui nama-nama idol. Oke, nanti Yorobun boleh kalau tahu langsung jawab aja ya. Oke, nah yang pertama nih ya Yorobun, Hangul idol. Espa. Espa. 잘했어요. 에스파. Supa. 네, 잘했습니다. Oke, nah selanjutnya di sini Yorobun boleh eh, siapa yang mau jawab gitu. Nanti tunjuk ya, ntar aku tanya nih siapa yang mau jawab gitu. Menunjukkan tangan gitu, angkat tangan. Oke, nah, udah cepet banget ya. Oke, kalau begitu tadi siapa ya tadi tuh yang pertama? Hana, Hana sih. Oke, boleh dibaca? Karina. 잘했습니다. 가리나. 잘했어요. Oke. Boleh turunkan dulu tangannya. Turun dulu. Mana lagi. Oke. Oke. Ini karena ya jadi kita kayak wah. Oke, selanjutnya. Wah, siapa nih? Rista. Rista sih. Kita lihat. Rista sih ada? Oh, saya ya? Ya. Siapa? Pada jawab sama. Win. Dibacanya? En. Win. Tahu? Winto. 잘했어요. Winto. Nah, tadi kan kayak seperti Kamita yang bilang ya, Winto. sebenarnya namanya ini tapi Winto. tulisannya beda. Oh ya, Winto. Nah, jadi seperti ini ya, Robun. Kalau lihat dari ininya namanya winter gitu kan, Winto. tapi kalau Hangulnya dia ditulisnya Winto. 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 Karena bahasa Korea itu dia mengikuti pelafalan gitu. Winter gitu kan, jadi Winto gitu. Oke, next. Turun dulu tangannya. Wah, banyak banget nih. Turun dulu, turun dulu. Oke, kita lihat dulu ya. Nih, kita lihat di sini selanjutnya. Wah, wah, wah. Sylvia tadi. Saya. Oke, nah, boleh 읽어주세요. Boleh dibaca? Ayo. Stray Kids. 잘했습니다. Tapi di sini namanya Stray Kids gitu ya. Beda ya. Stray Kids. Ini Stray Kids. Oke, lumayan susah ya.
Nah, selanjutnya. Oke, ada yang membaca. Di sini ada Robia. Kayaknya Oke, 네, 로비아 씨. 필릭스. 필릭스. 오, 잘했어요. 필릭스. Nah, ini juga sama nih. Felix. Felix, tapi menjadi Felix. Ya. Oke, selanjutnya boleh diturunkan dulu tangannya. Banyak banget ya. Wow. Oke. Turun dulu. Oke. Turun dulu. Nanti aku hitung ya. Satu, dua, tiga baru. Oke, dalam hitungan ketiga nih. Oke. Tahu hitungan Korea kan? Hana, Tahu-tahu. tiga. Rani sih. Rani. Rani. Oke, boleh dibaca. 찬. 방찬. Ada Rani sih. 네. 방찬. Wah, 잘했어요. 방찬. 네, 잘했습니다. Oke, selanjutnya. Sabar. Wow. Oke, kita lihat ya. Untuk selanjutnya ada siapa lagi ya? Belum ya Robun. Belum aku lihat ini. Udah banyak banget ya yang wah. Oke, selanjutnya di sini ada wah, Yusril. Wah, Yusril. Hyungji, Hyunjin, Eh, ini baca ini. Boleh dibaca yang ini. Yang paling kanan, hmm, yang paling tuh, kanan bisa dibaca. ah, A, ah, lalu bunga nih, A, I, AI itu ada yang sebutin. Ai, 하얀. Ayen. Oh, cari saya siapa tuh yang bilang? ah, Deh, Ayen. Nah, ini Ayen, Ayen. Nah, dia kan I-N gitu ya. Ayen. Seperti itu. Oh, cari saya. Nah, 여러분. Wah, semangat-semangat banget nih ya. Banyak banget nih yang tunjuk tangan. Oke, kalau begitu, oke, turunin dulu tangannya. Dosen. 그러니까 무슨 Turunin dulu tangannya. 빨리 쌤. Slow. 빨리 Oke. 주세요. 네. 오케이, 알았어요. 네, 그러면 다음 하나, 둘, 셋. 아, Sui. 뭐? Tadi aku lihat tapi sekilas nih. Pakai hangul tulisannya. Ada cang-cangnya. Sui cang. 네. Saya. 블랙핑크. 와, 네, 맞습니다. 블랙핑크. 블랙핑크. 오, 잘했어요. 네, 그리고 다음. 와. Ini. 케미. 케미 씨. 제니. 오케이. 케미 씨. 제니. 오, 제니. 오, 잘했습니다. 오, 제니. 맞아요. 네, 다음. Oke, siapa ya? Boleh ditunjuk tangannya? 저요. Aduh. 아빠고. 저요, 쌤. Tidak terlihat. Oh, ya. Ayo, siapa? Boleh 저, turun dulu? Satu, dua, tiga. 저요. Siapa nih Kak kira-kira ya? 저, 저 알아요. aku. Namanya tuh siapa namanya? Aku. Aduh, namanya aku nggak Aku kelihatan. mau, aku mau. Aku. Clarita. Oke. Clarita 바로 sih. 제.
Roje. Oke. Oce. Roje ini tahu nggak? Kira-kira siapa nih Roje? Ros. Terus saya. Turun dulu tangannya. Turun dulu. Oke. Nanti aku boleh kali ya dibantu Kak Ella yang mencarikan nih siapa nih. Wah, banyak banget. Oke, turun dulu guys. Turun dulu. Oke. Nah, selanjutnya, oke siapa ya? Udah di spill. Ayo, siapa nih? Oke, boleh kali ya? Duta? Duta? Velvet. Red Velvet. Red Velvet. 네, 잘했어요. 네, 그러면 siapa lagi ya? Nggak Aku ada. mau lagi. Aku pengen deh. Di sini kayaknya ada nama cowok. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya, Kak? Hmm. Dea Ferida? Ini 여자가? My bias. My bias. Wah, siapa nih? Ayo. Nggak. Aku dong. Ayo. Airin. Sylvia belum. Oh, tadi Ajeng yang jawab Kak Airin. Oh, 잘했어요. 네. Oke. Nah, ini kayaknya karena terlalu ini ya. Boleh kali ya? Saya namanya sebut ya. Saya mulia gitu. Oke? Oh, Cepetan ya. Karena aku kayaknya kalau ini nggak kelihatan semua nih ya, Robin. Oke. 잠시만요. sebentar. sebentar. Oke. 하나, 둘, 셋. Sylvia. Sylvia. Wah. Sylvia, aku dengarnya. boleh dibaca? Joy. Joy. 잘했습니다. 실비야. 네, 그리고 다음. 하나, 둘, 셋. Olia. 오케이. Angel. Anasel. Oke, ulang. Bia? Iya, kayak aku. Bia, 여기. Oh, iya, isinya. 나야. Oke, keren. boleh dibaca. New jeans. 잘했어요. 네. 그리고 다음. 하나, 둘, 하나. 하나, Karina. 둘, Angel sama ini. Angel. Wah, Angel. Wow. Angel. Hana. Angel, boleh dibaca. Siapa Sam? Rista. Angel. Daniel. 잘했습니다. Daniel. 네, 그리고 다음. Oke, tenang dulu ya, Robun. Nanti hitungan ketiga. Ini kayaknya ada yang namanya Hana ya. Tadi aku bilang Hana. 저요 Sam. Oke, lebih cepat lagi Hana sih. 네, 알겠습니다. Oke, Hana. Good. Set. Alda. Karina. Saya. Alda. Sinta. Ada Alda. Hana. Alda. Ada Alda? Saya, Sam. Oke, boleh. Alda sih, boleh dibaca. Hein. 잘했습니다. Hein. Sudah bisa ya semuanya. Oke, lanjut. Oke. Itu habis ini aku. Oke, belum. Hana. Good. 저요 Sam. 저요. Sekali lagi. Hana. Oke, karena ini banyak, orangnya juga banyak. Kita coba kasih kesempatan nama yang lain ya. Yang sudah boleh diam dulu ya, Robun. Oke, turun. Maaf ya. Aku takdir입니다. Oke, kita mulai. 하나, 둘,
Set. Sylvia. Gelimpa Sylvia. Sam. Aku dengar Sylvia. Sylvia Shi. Oke, boleh dibaca? Bangtan Sonyeondan. 오, 방탄소년단. 알아요? 방탄소년단? 네, 알아요. 네, 그거 뭐예요? 이거 아, ya, 방탄소년단 itu apa? Dikenalnya dengan? BTS. 잘했습니다. 방탄소년단. jadi BTS itu bahasa Koreanya 방탄소년단. 네, 그리고 kita lanjut ya. Kita baca lagi nih. Siapa sih membernya? 하나, 둘, 셋. Sylvia. Yang udah. Sylvia lagi yang aku denger ya. Sylvia-nya banyak ya, Pak ya? Angel. Angel. Atau sih Michelle, 하나, Michelle Sam. sama Michelle tadi. Oke, Hana sih. Video akhirnya. Nah, Hana. 우리 너무 Hyuga. Hyuga. 네, 맞습니다. Hyuga. Nah, dia bukan Suga, tapi dibacanya 휴가. Oke, selanjutnya. Siapa ya? Hana, 둘, 셋. Sylvia. Langsung yang udah. Boleh, udah. yang belum dulu coba. Yang belum dulu ya. Oke. Hana, 둘, 셋. 하나. Udah. Coba kita lihat aja nih dari namanya siapa lagi, coba yang mau jawab, teman-teman boleh resen ya. Oke. Ini Karina belum kan ya? Ayo, Karina, sudah? Ayo Karina Eva, ayo. Boleh? Belum. Karina Eva, ayo. Karina. Oke. ada Karina. Ada Karina dulu. Datang nih dia nih. Boleh kali ya dance dulu. Ayo. Oke. 제이홉 쌤. 카리나 씨 여기 있어요. 제이홉. 네, 제이홉. 네, 그리고 siapa lagi nih? Yang belum nih siapa? Elsa juga belum ya. Elsa, oke. Elsa sih. Boleh dibaca. Elsa? Elsa. Elsa? Nah, kita ganti kali ya, Oke, Kak. kita ganti. Mel Odila. Siapa? Kurang kedengeran. Ya, kurang kedengeran. Kayaknya kayak lagi di luar ya. Ya, benar. Kalau kita lihat dari awal itu tidak ada ya untuk huruf V. Jadi kalau namanya V ini dia memakainya bentuk seperti ini. V. Oke, kita lanjut ya. Siapa lagi nih kira-kira yang mau membacanya? Sylvia. Benar. Excited banget ya Sylvia sih. Tapi yang mending les di Opa Academy deh kataku. Boleh tuh. Oke. Nah, kita langsung aja ya. Aku lihat nih di sini Siapa Kak, nih yang namanya Rista. Oke. Rista sih. Sarista. Rista, ada nggak ya? Nih aku unmute. Aku Resa Rapi. Apa? Ya kan? Lesa Rapim. 레세라핌. Oke, 잘했습니다. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang mau membaca? Sylvia lagi. 하나 쌤. Angel 쌤. Oke, ini aja deh. Oh, aku melihat lagi seseorang maksudnya. Santi sih, Santi. Kayo, adakah bahasanya. Santi? Kajeha. 네, 맞습니다. 가즈하. 네, oke. Selanjutnya, adakah lagi?
Siapa nih? Ini yang cowoknya tidak mau membantu. Ayo nih. Ayo dong. Jadi Ayo, Asma. aku sudah memberi kesempatan, masa tidak ada yang mengajukan diri? Iya sih. Oke, malu-malu nih fanboynya. Oke, kalau gitu siapa nih yang mau membacanya? Angel. Ayo, Kan Ayo, iya, ya. aku belum tadi. Siapa nih? ayo, nanti dapat hadiah loh. Ini ditulis loh ya, siapa yang Angel mau baca, Sam. Ayo, Sam, Angel, jadi Angel. udah. Ada 5, ada 5, ada 5 belum nih, ada 5. Sam. Ada 5 belum? Ajeng Sam. Ada lima, ada lima. aku Salsabila, salsabila. boleh dibaca. Sewon. 세원, 오, 잘했습니다. 오케이. 네, tadi, oh, Elsa sih udah Udah nih. boleh nih. Udah. Kak Elsa. Kak Elsa boleh? Choyo Sam. 네. Dibacanya? Seventeen. Oh, 잘했어요. Seventeen. Nah, ini kan banyak. Oke, siapa yang mau baca? Atau bareng-bareng aja kali ya, Ya Kak? boleh, boleh. Ayo kita bareng-bareng. Ayo. Oke, kita baca sama ya. Baca sama-sama. Halo, 잘했어요. Escoops, yaitu Escoops. 네, oke. Selanjutnya. selanjutnya, 잠시만요. Wow. 네, aku hitung 3, kita baca sama-sama ya. 하나, 둘, 셋. 잘했어요. 네, selanjutnya. 하나, 둘, 셋. Nah, uji gitu ya. Uji. Kalau intinya uji. Kalau Hanggalnya uji. 네, selanjutnya. 하나, 둘, 셋. 네, 표. 네, 다음. 오케이. 버논. 버논. 오, 좋아요? 여기 캐럿들 있어요? Ayo. 잘했어요. 네, oke, kita lanjut ya. Nah, 소녀시대. 오케이, 네, 맞습니다. 소녀시대. 오케이, 맞습니다. 수야. 그리고 다음. 선이. 선이. 다음. 태연 알았어요. 태연 언니. 너무 예뻐. 예뻐요. 여러분도 너무 예뻐요. 네, kita. Boleh ya, Sam? 네. Ya, ini mungkin bisa yang terakhir aja ya, karena waktunya juga masih ada Q&A, jadi oke. biar nggak terlalu malam. Oke, ini terakhir deh. Oke. 여러분 Sampai jam 12 Oke, kita lanjut nih ya, Rawa. Selanjutnya ada Biar one. Kita baca ya. Suho. Ada Suho. berikut tahunya. Hio. Oke, lanjut. Oke, 잘했어요. 다음. NCT. Nah, NCT-는 ada siapa aja? Hani. 그리고 런쥔. 오케이. 다음. 그리고
Naojun. Salman ada baca no. 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 Oke deh, Yorobun. Yogi Kateku, sampai sini. Oke, kita selanjutnya nih, karena waktunya udah habis ya. Aku mau menginfokan nih bahwa kita punya hadiah, punya giveaway. Opa punya hadiah nih. Jadi bisa mendapatkan buku belajar bahasa Korea plus level 1 secara gratis. Oke, nah ini untuk 3 pemenang ya Robun. Tapi caranya itu sangat mudah sekali, yaitu dengan cara apa? Cuman menyebutkan 3 idol grup paling kamu sukai dan juga 3 idol kesukaan kamu. Gitu. Jadi mau dicampur tidak apa. Kalau mau dia semuanya nggak apa-apa gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada yang diketik nih sama keyboardnya, yang ini yang kedua. Lalu di sini ada juga pakai tulisan tangan gitu. Jadi seperti ini ya. Jadi untuk yang tembok biru ini dia untuk idol grupnya, nama idolnya seperti kalau di sini contohnya ada NCT, IVE dan juga Red Velvet. Nah, lalu kalau yang pink ini atau krem kah? Gitu. Dia kalau idolnya. Nah, kalau di sini dia ada Changpop, kirikuEskupse, kiriku Lije. Seperti itu. Nah, ini boleh tulis tangan gitu kan kalau IG bisa ya kita tulis gitu dengan tangan kita. Atau, oh Sam aku bisa ngetiknya kok gitu. Boleh. Tapi kayak, Sam kayaknya bagusan tulis. Gak apa-apa, itu terserah. Nah, ini juga Yorobun bisa dihias semenarik mungkin. Sesuka Yorobun. Gitu. Tapi yang paling penting Yorobun itu jangan lupa dipakaikan hashtag kapan lagi belajar Korea XOA gitu. Terus juga di tag yaitu @opa academy, maksudnya @opa_academy, lalu juga @kapan lagi Korea gitu. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan di-share lagi, akan diinfokan lagi di grup masing-masing. Jadi seperti itu. Oke, kalau dari aku sampai sini, 여러분 수고했어요. 네, 너무 감사합니다. Ketemu lagi ya dengan idol-idol yang lebih banyak lagi. 감사합니다. 무리야 쌤. Oke, kalau gitu. Nasib saya. 감사합니다, 쌤. Oke, ya itu tadi ya sebenarnya masih pada semangat gitu ya, tapi ini udah semakin malam jadi Mita harus sebentar ini virtual background Mita jadi berubah ya. Itu berubahnya jadi yang mana ini? Oke. Bentar, oke. Jadi emang sebenarnya kan kayak pada semangat bales-balesin Mulia Sam saat ditanya, ternyata udah pada bisa ini apa namanya bisa baca gitu ya, luar biasa banget teman-teman ini ternyata. Jadi kalau misalkan apa namanya kamu bisa nulisnya juga itu mungkin bisa ikutan tantangan dari Mulia Sam gitu ya untuk bisa ikutan giveaway-nya buat dapetin buku dari Opa Academy. Lumayan banget teman-teman buat belajar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi Q&A nih buat teman-teman yang udah pada tanya. Bentar, kita harus scroll ke atas dulu karena tadi banyak banget yang tanya. Nah, ini tadi ya dari Rista 0608, apa yang disebut bacim? Tadi udah juga dijawab ya, tapi mungkin nanti Mulia Sen bisa jawab lagi. Dan selanjutnya juga masih dari Rista, ini yang berhubungan dengan bacim, jadi sekalian minta baca. Tolong tips membaca Hangul dengan konsonan dan tips membaca kalau ada bacim. Saya suka sulit kalau ada bacim. Terima kasih. Gimana tuh untuk Mulia Sen? Oke. Jadi tadi juga sudah diberitahu ya, biasanya kalau bacim itu kan tadi dia di bawah tuh bentuknya. Kadang bacimnya juga ada 2 gitu, ada 2 bacim. Jadi ketika kita mau baca, ketika dia ada bacim, lalu di belakangnya itu diikuti oleh vokal, maka biasanya bacimnya itu menjadi awal pelafalan dari si vokal tersebut gitu. Tapi kalau si bacimnya itu ada 2 tuh kayak yang tadi ada an
anjayo gitu kan. Tapi kan dia pacimnya ada dua, ada nien dan juga jit. Maka yang naik pelafalannya adalah si jitnya, yang ada di belakangnya aja, kayak gitu paling. Eh, Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Oh ya, by the oke. way, kita sekalian mengingatkan, jadi sambil kamu menyimak apa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Mulia Sam, mungkin template-nya bisa di-save ya teman-teman, udah di-share di chat Zoom, jadi kamu bisa cek aja template-nya buat ikutan giveaway-nya. Terus lanjut lagi ada dari Ismalia. Selain cara bacanya, ada juga cara nulisnya. Apa harus mengikuti cara nulisnya sesuai aturan atau bebas? Yang penting hurufnya terbaca ya, Sam. Terima kasih. Oke, Oke, jadi kalau untuk penulisannya itu, kalau tadi kan kita sesuai dengan aturannya gitu kan, tapi juga ada beberapa kayak tadi huruf diep atau huruf B. Dia ada juga yang nulisnya, yang penting bentuknya mirip nih, gitu. Jadi kalau untuk cara penulisan, kayak seperti di Indonesia aja, kan penulisan itu tiap orang berbeda-beda ya, gitu. Jadi ada beberapa style penulisan juga di orang Korea pun kan tangannya nggak satu ya, nggak sama semua. Jadi beberapa pun pasti ada yang berbeda. Nah, untuk tipsnya itu mungkin ya Robun, yang penting bentuknya sama gitu. Tapi kalau bentuk-bentuknya mungkin ya Robun ketika nanti mau masuk kelas di OVA Academy aku bisa lebih jelas nih untuk kasih tahu gimana aja sih Sen biasanya bentuknya tuh gitu. betul banget. Lebih detailnya nanti bisa ikutan Hmm. kelasnya dari Opa Academy ya. Lanjut lagi dari Nidia, bagaimana penentuan spasi dalam penulisan Hangul, Sam? Oke, kalau untuk penentuan spasi, biasanya itu kadang pun ada yang satu suku kata harus dispasi gitu. Jadi untuk penentuannya itu dia sudah ada beberapa di kosakata masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan, oh tiap ada ini spasi ya, tiap ada ini spasi ya, itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan kalau terus kosakata itu ada yang dispasi, ada yang barengan, tapi ada yang juga harus dipisah gitu. Jadi aku nggak bisa secara spesifik nih gimana sih cara memisahkan si spasinya itu atau gimana juga dia harus digabung. Oke, jadi mungkin kamu harus memperhatikan handle-nya ya teman-teman ya. Lanjut dari Ransa, gimana nih tips dan trik mudah dari Sam buat menghafal semua huruf Hangul dengan cepat dan juga bisa lancar baca Hangul-nya, gimana tipsnya tuh? Oke, kalau dari aku mungkin kan kita kayak sudah melihat jelas-jelas sekilas-sekilas gitu. Oh ini huruf ini, oh huruf ini gitu. Nah karena ini temanya idol ya dengan nama idol, mungkin Yorobun juga bisa kan kita sukanya kayak oh serba idol gitu. Nah, boleh tuh ikuti dengan cara ini. Oh, nama idol ini tulisan Hangulnya gimana ya? Kita ingat-ingat. Oh, tadi kayak tadi, Eskupse gitu, Eskups gitu kan. E, oh E-nya tulisannya kayak gini ya, gitu. Atau tadi ada Karina, oh pakainya Kie gitu. Terus juga mungkin kalau idol itu kan punya lagu ya, ya Robun bisa juga nih eh, kayak dengerin musik sambil membaca Hangul di liriknya gitu. Kalau dari aku sih. Oke, itu cara mudahnya ya teman-teman. Jadi mungkin bisa ditiru supaya kamu bisa lebih cepat menghafalnya juga. Terus dari Clarita, Sam, aku mau tanya di luar materi Hangul, gimana cara kita membedakan pemakaian enen dan iga? Ini sebenarnya setiap kelas tuh banyak banget pertanyaan ini ya. Cuman mungkin ada beberapa yang memang nggak ikutan kelasnya atau mungkin juga masih bingung gitu ya untuk cara membedakannya. Tapi sebetulnya kayak gimana sih, Sam? Oke, kalau enen, iga itu dia sebenarnya dua partikel yang berbeda. Hanya saja dia itu sama-sama dilekatkan di kata benda. Dan juga terutama itu dia kadang suka di subjek ya. Nah, biasanya kalau enen itu dia disebutkan partikel posposisi. Tapi dia untuk topik gitu. Jadi biasanya ketika dia memakai partikel enen, maka yang lebih ditekankan itu adalah topik dari pembicaraannya dibandingkan dengan subjeknya. Gitu. Sedangkan kalau memakai iga, maka dia yang ditekankan pada kalimat itu atau topik tersebut adalah si subjeknya daripada si predikatnya gitu. Jadi kayak lebih ke penekanan pada subjek atau si predikatnya aja sih gitu. Tapi kalau sebenarnya ada juga beberapa
perbedaannya gitu. Tapi kalau dari sini Panjang kayaknya kalau dibahas. panjang banget ya. Gimana kalau ikut dulu? Level 1 Nah, boleh? benar. Jadi mungkin bisa dibahas waktu kelas OPA Mm-mm. Academy lainnya gitu ya. Apa Iya, namanya? Cuman dari basicnya itu cara membedakannya ya ya teman-teman cara ya dari membedakan. predikat dan juga subjeknya itu. Benar. Oke, lanjut lagi masih out of topic nih dari Hana Septia. Dalam bahasa Korea kan ada angka Korea asli dan angka Sino. Perbedaan penggunanya gimana ya, Sam? Ini sebetulnya kemarin juga sempat ditanya ini sama yang ikut kelasnya Aldo Sam gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih dari Mulia Sam gimana? Oke, kalau untuk perbedaannya itu jelas dia beda ya. Yang satu itu Sino itu dia disebutnya Hancha, dari kayak Hancha. Tapi kalau kalau asli itu dia asli Korea. Jadi yang Hana, Tuset, terus Il, Samsa itu kan beda ya. Nah, jadi kalau untuk perbedaannya dibilang beda karena sangat beda gitu. Nah, untuk penggunaannya pun berbeda. Biasanya kalau bertemu dengan satuan ini, maka harus memakaikan dengan yang ini. Lalu bertemu dengan satuan yang itu, oh pakainya yang itu. Jadi harus berbeda-beda. Kalau kita mau bilang jam gitu, kalau kita kan angkanya jelas cuma satu ya, kayak jam 1 lewat sekian menit gitu. Maka hurufnya sama, atau angkanya sama. Tapi kalau di Korea itu, kalau untuk jamnya, dia memakai angka eh, asli, tapi kalau untuk meniknya itu dia disebutkan dengan angka sino. Terus untuk kalau perbedaannya, dia sangat banyak perbedaannya. Terus kayak untuk misalkan kita mau bilang satu buah, jadinya hange gitu, maka pakainya asli. Tapi kalau kita mau bilang satu porsi, tapi itu pakainya sino, jadinya inbun. Inbun itu adalah porsi. Jadi banyak banget perbedaannya antara si sino dan juga angka asli gitu. Dan tipsnya adalah ya kita hafalin gitu ya, Nah, Sam benar ya. itu. Heeh. Jadi emang nggak ada tips Emang nggak ada khusus tips. teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari Wiwi. Bagaimana cara agar kita, agar apa yang kita dengar benar penulisannya? Karena pengucapannya tuh hampir sama gitu. Oke, itu tipsnya adalah menghafal. Heeh, karena kita itu kalau bahasa tidak jauh dengan kata menghafal dan sering mendengar gitu. Jadi kita ngafalin, oh ini bentuknya seperti ini, dia maka hurufnya seperti ini dan kosakatanya itu kayak tadi kan ya banyak yang sama tuh, yang Y, W itu kan sama semua. Jadi kayak kita mikir, oh kalau W pakai ini, terus kalau misalkan W pakainya yang ini gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Semangat menghafal ya. Semangat menghafal. Oke, lanjut lagi dari Dea Ferida. Bagaimana cara agar kosakata bahasa Korea yang sudah kita hafalkan nggak mudah lupa nih, Sam? Bagaimana tahapan saat menghafalkannya? Waktu yang tepat untuk menghafal dan rekomendasi kata yang dihafal dalam satu hari berapa kosakata? Wah, ini sangat detail dan spesifik ya, Mulia. Saya mungkin punya tips khusus nih. Oke, jadi kalau misalkan untuk cara menghafal kosakatanya, terus cara gimana biar nggak lupa, biasanya kita pakai ya, kita pakai ini tiap hari gitu kayak. Terus ya Robun juga jangan takut atau jangan kayak nanti dikatain gitu, nggak apa-apa udah biarin, ini yang hidup kita gitu kan. Kayak misalkan, oh tadi tuh kita abis ngafalin mul, mul itu air gitu. Aku mau ambil mul gitu, nggak apa-apa, buat sendiri aja di pikiran gitu. Terus kalau untuk rekomendasi untuk sehari menghafalkan berapa? Tapi kalau ini biasanya kan per orang beda-beda ya. Ada yang bisa sekaligus masuk banyak gitu. Ada yang bisa, oh saya aku sehari sekali aja gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi tergantung ya Robin kalau misalkan menargetkan sendiri gitu. Coba misalkan, oh seminggu ini aku mau satu hari 5 kosakata gitu. Oh ternyata dalam seminggu itu 5 kosakata dikali seminggu kan itu teringat semua nih. Wah, boleh ditambahkan satu kosakata, terus ditambahkan lagi. Itu lebih baik. Nanti lama-lama kan kita bisa, oh ini kemarin kita udah ini loh, namanya ini gitu, kayak tadi. Jadi jangan terlalu memaksa gitu. Terus jangan malu juga gitu. Gak apa-apa, karena sekarang banyak banget orang tiba-tiba, oh aigo gitu.
Aigo gitu. Debak gitu ya. Debak gitu. Fighting gitu. Wah. Iya, kadang Jadi juga kayak semampu kita aja ya. kadang kayak ketemu anyang gitu. Iya. Kan banyak. Wah, nomu, nomu gitu. Dan orang banyak yang paham karena dengar dari drama Korea biasanya ya, Sam ya. Bener. Jadi nggak apa-apa, dipakai aja. Kalau dia Semampunya kadang, ih aja. ngapain sih gitu. Biarin mulut-mulut kita gitu nanya. Iya, benar. Gitu. Karena nggak ada waktu lagi selain diri kita yang emang harus maksain buat ngomong terus gitu kan rasanya. Bener. Oke, lanjut lagi ke berikutnya dari Sheila. Apa bedanya piep sama piep dalam bacim dan apa bedanya piep sama double piep? Double piep Oh, apa ya? Sang piep ya? sang biep. Nah, kalau biep dengan piep, ketika dia menjadi bacim, itu tidak ada perbedaannya. Dia tetap dibacakan P. Tapi Yorobun, walaupun pelafalannya sama, tapi ketika Yorobun harusnya memakai dengan biep nih, ip gitu. Jadinya bibir kan, atau mulut. Tapi kalau Yorobun salah nih, malah pakainya piep. Nah, itu artinya akan berbeda Yorobun. Artinya akan menjadi si daun gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi, walaupun kayak tadi itu kan ada yang 7 ya, dia menjadi bacim semua. Oh, biarinlah pelafalannya sama gitu. Itu akan artinya berbeda. Jadi, walaupun pelafalannya sama, tapi penggunaan hurufnya berbeda, maka artinya akan berbeda. Nah, terus satu lagi tadi, biep dengan sang biep. Sang piep. Itu dia berbeda. Kalau biep itu B, tapi kalau B kita kan tebel ya, B gitu. Tapi kalau dia B-nya itu kayak di tengah-tengah antara B dengan P. Kayak contohnya ba, gitu. Ha, ha, gitu. Kayak ada anginnya sedikit. Tapi kalau sang diep itu tadi double P kalau romanisasinya. Maka pelafalannya itu P biasa aja. P. Nggak boleh ada keluar angin gitu Nggak Sam ada ya. keluar angin. Tapi kalau piep itu P tapi ada anginnya. P gitu. P gitu atau p, p, p dan p gitu Jadi kayak gitu. Coba perbedaan. diulang-ulang ya. Jadi biar Coba ada diulang-ulang. bedanya ya teman-teman ya. Oke, Nih. lanjut lagi dari Yemi. Em, aku pernah lihat di TikTok penulisan nama dalam bentuk Hangul. Di situ aku bingung cara penempatan tulisan yang ada huruf konsonan di tengah, seperti Filda dan Faris. Gimana cara menentukan paten pada nama? Oke, kalau nama itu jadi ada beberapa huruf ya Robun yang nggak bisa ditulis di akhir. Contohnya kayak tadi shiot kan, shiot itu tidak bisa di akhir. Kalau kita kan misalkan tadi di sini namanya Faris gitu kan, shiotnya di bawah kan atau S-nya di akhir. Sedangkan kalau tadi nama idol S cube gitu kan, S jadinya S gitu kan. Nah maka biasanya kalau huruf S terigu R lalu juga H dia akan menggunakan bantuan huruf E gitu. Kalau misalkan tadi siapa Filda, Filda itu udah bisa. Fil jadi biasanya kalau V itu kalau P yang Fanta dia pakainya P yang piep, tapi kalau V itu dia pakainya beat gitu. Jadi kalau Filda jadinya Filda, Filda. Terus kalau Faris itu jadinya Haris, Haris gitu. Deh. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut lagi Sam, biar kebaca semua nih ya, semoga aja ya. Dari Rani, kenapa dalam penulisan nama yang ditulis Hangulnya U? Terima kasih. Oh, ini maksudnya kayak oh gitu kali ya. Oh, Kayak oh tadi iya sorry. Uzi. Ya, oh ya. Kenapa Kayak ing jadinya ya? iya. Ya, jadi kayak Terlalu Namjoon hangul. gitu ya, Jun gitu. Di Nah, tulisan Hangulnya itu U. Terima kasih. jadi padahal kalau tulis U aja itu juga nggak apa-apa ya. Oke, mungkin ini kayak kalau kadang kan ada yang namanya konglis ya, gitu. Mungkin dia mengikuti dengan pelafalannya atau penulisannya huruf eh, bukan huruf, maksudnya bahasa Inggris. Kayak apa ya? Contohnya cool gitu kan dingin kan pakai KOOL gitu kan, pakainya OO gitu kan. Jadi kayak Wuzi jadinya WOO
JI gitu. ZI maksudnya. Tapi sedangkan kalau untuk Hangulnya dia U biasa lalu Ji gitu. Karena Z tidak ada pakainya Jit gitu. Tapi sebetulnya terserah dari si orangnya ya mau Gitu menggunakan huruf jadi. U atau mau double O gitu biasanya ya. Oke, Benar. dari Yusril, aku baru pertama kali belajar Hangul. Misalnya, ada satu kata dalam bahasa Indonesianya itu terima kasih. Ada yang sering nyebut kamsahamnida dan gomawo. Itu bedanya apa sih, Sam? Oke, jadi untuk keduanya itu benar sama-sama terima kasih. Kamsahamnida, kerigo juga ada gomawoyo gitu. Itu sama-sama terima kasih, tapi perbedaannya itu yang kamsahamnida biasanya lebih formal daripada kata gomawoyo. Makanya kadang kalau misalkan antar teman paling dia bilang gomawo gitu loh. Tapi kalau misalkan lebih formal lagi, kalau kita mau lebih sopan lagi nih, kan kalau kita kerjanya di perusahaan Korea kan ada atasan-atasan yang Korea ya, itu lebih bagus pakainya kamsahamnida seperti itu. Ada ya? Oke. Dari Reza, berarti kebalikan dari Jepang ya, Kak. Kalau bahasa Korea huruf R dibaca L, kebalikan dari bahasa Jepang yang L dibaca R. Bener nggak sih, Sam? Oke, kalau bahasa Jepang sendiri aku kan kurang paham ya. Kurang paham ya? Jadi kalau liel yang tadi itu sebenarnya kan katanya R tidak ada, tapi kalau kita dengar dari pelafalan mereka itu ada kayak uri gitu kan. Nah, jadi kadang kita simpelnya seperti ini. Ketika lielnya itu di depan, maka pelafalannya sedikit seperti R, tapi R-nya tidak jelas seperti kita ya. Kalau kita kan R-nya tebal batu R gitu. Tapi kalau mereka tuh R-nya seperti ngambang gitu. Jadi ketika dia di atas dia jadi R, tapi kalau dia menjadi bacim itu sudah tepat banget dia menjadi L gitu. Oke, ini juga menarik nih pertanyaan dari Ulfa SNTLF. Kapan huruf G itu dibaca G dan kapan jadi huruf K, Sam? Oke, kalau ini untuk ketentuannya nggak ada ya, karena kan harusnya Kim gitu kan, tapi dia pakainya giok kan. Nah, itu seharusnya kalau kita denger Gim gitu, karena tadi aku bilang gioknya ini G-nya tidak tebal seperti Indonesia, tidak paten G gitu, tapi dia G, G kadang kayak kada itu kan juga pakai giok kan, tapi dia K, K gitu, kayak K kedengerannya, karena gioknya itu juga seperti ada anginnya ya walaupun kayak ada haknya gitu. Biasanya kalau misalkan dia di depan lebih sering terdengar seperti huruf K gitu. Iya, dan apa namanya, kita mau menambahkan juga. Jadi kadang kalau huruf K dalam Korea itu, maksudnya misal ada huruf K, itu belum tentu pakai giok juga ya. Kadang bisa jadi pakai K, kadang juga double K juga. Itu jadi kayak ya emang kita harus tahu bagaimana cara penulisan Hangulnya sih ya, Sam ya. Tapi kalau misalkan tadi bisa apa sih membedakan pelafalannya kan tadi kalau giok ge gitu ge tapi kalau kiek dia lebih nyari lagi kiek ki ke gitu ke gitu. Terus kalau misalkan sang giok atau tadi double k, k-nya biasa aja ke gitu. Jadi emang harus bisa nih Menghafal. teman-teman ya cara pengucapannya. Wah, cari Oke. temen untuk bisa diajak ngobrol bahasa Korea. Nah, itu yang penting ya kan, apalagi teman Korea juga nih loh. Oke, oh itu lebih bagus. Cuman di Alpha Academy juga nih bisa belajar bareng sama native juga kan. Hmm. Oke, selanjutnya dari Tasya mengenai cara baca Hangul O dan O, apa bedanya Sam? Karena pelafalannya sering terdengar sama. Oke, nah perbedaannya sendiri kayak tadi, yang satu vokal berdiri, yang satu pun vokal tidur. Jadi beda. Jadi kalau misalkan sama seperti bacem nih, salah pun artinya salah. Begitupun yang ini. Jadi ada kosakata namanya kopi. Kopi. Itu dia kopi. Tapi kalau kita bilang kopi, kopi, itu jadinya mimisan gitu. Maka itu berbeda. Jadi harus kayak bener-bener didengerin. Itu O atau U. Tapi pun kayak kita kan nggak harus banget kayak dengerin mulu gitu kan. Jadi kita harus mengerti konteksnya dia itu apa gitu. Dan kita harus menghafal.
oh kosakata ini menggunakan O yang ini ya, atau kosakata ini menggunakan O ya, gitu. Oke, ini juga menarik dari Maziatun Nisa nih. Sam mau tanya kalau huruf F gimana penulisannya ya? Tadi sebenarnya sudah dibahas ya, tapi mungkin kita akan bahas lagi nih karena ada nih di Bangkor sepertinya tidak ada huruf F sama Z, Sam. Nah, tuh. Oke, jadi ada beberapa huruf yang tidak ada kan di Hangul. Nah, maka tadi aku sudah bilang kalau F itu dia akan ditulisnya menjadi P pakai P gitu. Sedangkan kalau V yang tadi dia menggunakan huruf B gitu. Terus kalau Z biasanya dia akan berubah menjadi J gitu. Kayak idol dari Indonesia nih, namanya Zayan, ya kan pakai Z kan, Z lagi. Jadi dia malah pelafalannya Jayan gitu kan. Oh Jayan gitu, pakainya Z gitu. Oke, lanjut dari Rika. Kenapa menulis Hangul membuat tarikan garisnya diatur demikian, Sam? Oke, sebenarnya nggak terlalu diatur sih. Ini lebih kayak kalau kita kan dulu juga waktu masih kecil kan, oh cara nulis A tuh kayak gini. Pertama yang ini dulu, baru yang itu gitu kan. Tapi kalau misalkan udah ngerti kan, oh yaudah gini aja, yang penting bentuknya sama. Nah, sebenarnya hampir sama sih sama yang tadi paling pertama ya ditulis. Itu ada style penulisannya masing-masing. Jadi kalau misalkan ya Robun udah tahu nih bentuknya kayak gini gitu. Tapi oh aku mau nulisnya kayak gini Sam karena lebih bagusnya tuh caranya dengan seperti ini. Itu nggak apa-apa. Asalkan tidak merubah bentuk huruf aslinya seperti itu. Oke, kita dua pertanyaan terakhir aja ya, Sam ya. Lanjut dari Libersen, saya masih bingung dengan penggunaan konsonan iem dalam bahasa Korea. Konsonan ini digunakan untuk apa dan kapan konsonan tersebut perlu digunakan, Sam? Oke, jadi kalau konsonan iem itu biasanya dia bisa digunakan di awal. Jadi ketika dia di awal, maka biasanya setelah itu ada vokal dasar gitu, ada vokal dasar atau vokal ganda. Karena si vokal ini sendiri, tadi aku sudah bilang, dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka biasanya ketika ada vokal yang ingin bersuara, dia ditemani oleh si iyeng gitu. Jadi si vokal tidak bisa berdiri sendiri, maka iyeng digunakan. Tapi kalau misalkan kayak udah ada konsonan lain yang menggantikan iyeng, kayak ada G bertemu I jadi gi gitu. Nah, maka iyengnya kan tidak digunakan lagi. Tapi kalau depannya A, Sem, gimana cara tulisannya? Karena vokal tidak bisa berdiri sendiri, maka itu iyeng digunakan. Tapi tadi ada tuh iyeng yang menjadi bacim. Nah, disinilah ketika iyeng menjadi bacim, maka dia bersuara menjadi eng. Seperti itu. Kalau Yorobun sering dengar mungkin ya, ada namanya kang. Kang. Jadi kiau, a, baru bacimnya adalah iyeng. Nah, iyengnya itu jadi eng kan, jadi kang. Tapi kalau misalkan dia mau nulisnya adalah am gitu. Maka iyeng dulu ya Robun ditulis, baru a, setelah itu bacimnya mim atau m gitu. Maka si iyengnya ini dia tidak bersuara, hanya menemani si vokal a-nya kayak gitu. Biar nggak sendirian ya. Iya. A-nya jadi harus tetap ada temennya, teman-teman. Vokal aja nggak sendirian, kamu masa sendiri ya? Oke, terakhir Oke. dari Dea, saya masih bingung dengan penggunaan 5 konsonan tegang, double G, double D, double B, double J, double S. Kapan konsonan ini akan digunakan, Sam? Oke, konsonan itu kan digunakan ketika bertemu dengan suku kata yang memiliki si konsonan ganda tersebut. Jadi kalau contohnya itu ada kata seda, seda. Nah, seda ini juga memiliki banyak arti, Robot. Nanti artinya itu ada contohnya menulis, terus menggunakan dan juga pahit. Nah, gimana cara membedakannya? Nah, itu nanti mungkin bisa diuraikan atau dijelaskan secara rincinya
pada saat waktu kelas ya, karena panjang banget nih kalau dijelasin di sini gitu. Mungkin waktunya nanti nyampe jam 12. Betul. Oke. Heeh, Karena jadi memang banyak banget yang bisa dibahas ya kalau di kelas bahasa benar-benar kalau Korea di itu. kelas. Udah gitu kan harusnya ini tuh 6 sesi loh Kak, kalau Hangul itu. Tapi ini kita Ya. bahas semua di satu sesi gitu kan, secara singkat. Makanya aku tuh tadi kayak pali-pali banget. Udah pali-pali aja, ternyata kelewat batas kan. Bener ya, jadi memang Heeh, sebetulnya nggak bisa kita bahas dalam satu waktu gitu ya, jadi emang harus benar. lanjut lagi. Nah mungkin teman-teman kalau misalkan mau lanjut belajar lagi bisa apa namanya di Opa Academy juga gitu ya. Iya. Mungkin mau bareng sama Mulia Sem karena udah dari awal belajar, jadi mungkin aku mau sama Mulia Sem gitu request lo. Boleh. Silakan. Oke, Langsung ya. WA nih adminnya. Nah, itu. Jadi mungkin nanti apa WhatsApp-nya bisa di catat gitu ya untuk yang tadi referral code. Jadi mungkin teman-teman mau tanya-tanya dulu juga boleh banget di WhatsApp tersebut ya. Bukan di adminnya kapan lagi Korea ya, teman-teman Oke. ya. Iya. Langsung Oke, adminnya ke OA ya. betul. Langsung aja ke OA, nanti bisa langsung tanya jawab sama OA untuk belajar di sana itu seperti gimana gitu. Oke, jadi itu dulu Mulia Sem pertanyaannya sebenarnya masih banyak ya seperti yang Mulia Sem tahu gitu. Cuman mohon maaf banget teman-teman nggak bisa dibaca semua karena kita udah hampir jam 9 juga jadi supaya nggak terlalu panjang. Mungkin bisa ketemu lagi bulan depan untuk bisa tanya-tanya lagi seputar bahasa Korea. Kamu update aja, tunggu update-annya maksudnya ya di Instagramnya Kapan Lagi Korea atau opa_academy untuk informasi seputar kelas bahasa Korea bareng ini gitu. Nah, aku mau ke Ella Sam tadi yang apa namanya pengumuman ini ya, siapa yang paling aktif tadi untuk Mm-mm. baca. Iya. Nah, bentar. Nah, ini dia Kak Ella nih. Gimana nih? Bingung nggak tuh tadi dengar Gimana suara-suara? ya? Dengan antusiasme yang sangat tinggi tadi, Mbak, aku sampai kayak Iya, siapa gitu. iya, aku sebenarnya gini kan, aduh ini udah mulai melewati batas kita ya, cuman masih seru, oke lanjut aja deh dulu gitu. Karena emang pada pinter-pinter ternyata, aduh. Iya, iya. Oke, mungkin udah ada namanya Kak Ella siapa yang Udah ada nih. targetin nih? Ayo, diumumin sekarang, Mbak Mita. Ya, boleh. Oke. Jadi, gimana nih kita harus drum roll dulu. Oh ya, Ayo Jadi ngebut. selamat pemenangnya yang mendapatkan satu buku Hangul plus level 1 dari Opa Academy adalah Sylvia, Rama Putri. Wah, Yeay. selamat. Kayaknya selamat. masih ada nggak tahu-tahu udah live atau kita, atau kita ganti Iya ya, nanti pemenangnya jangan nih ya. kalau udah Nanti live. coba Nah, ada coba kah? kita cek deh namanya di data kita ya. Semoga Nah, aja siap, ada di siap. Kak Sylvia Putri Nah, buat tadi. teman-teman yang belum, jangan lupa ikutan giveaway-nya ya. Karena Nah, giveaway-nya seru dan gampang kan, teman-teman. Aku aja mau ikutan, ikut itu Aku isi juga. template-nya. Aku juga. karena siapa kapan lagi gitu kan kita bisa dapetin buku Hangul buat belajar di rumah juga gitu kan ya, buat dilihat-lihat level 1 juga di situ. Jadi template-nya mungkin bisa di-save teman-teman ada di chat Zoom sebelum kita end meeting ini ya, Zoom meeting ini. Jadi Grup mungkin kamu juga bisa udah. save. Benar. Oke, untuk pemenang pertanyaan tadi, Mita juga cuma bisa pilih 5 ya, teman-teman ya. Jadi maaf banget, mungkin yang lain di lain waktu mungkin bisa dapetin hadiahnya gitu ya. Tapi untuk malam hari ini, selamat untuk Rista 0608, kemudian Eufonisa, terus ada Hiemi, ada Maziatun_Nisa, dan terakhir ada just_Yusril25. Wah, Selamat. selamat sekali ya. 5 orang ini akan mendapatkan free subscription untuk belajar bahasa Korea dari Opa Academy di Wow. pitukita.id senilai Rp300.000, teman-teman ya. Nanti akan kita data kalian sama Opa Academy, bakal di DM juga untuk lebih detailnya seperti apa. Termasuk juga Kak Sylvia Putri tadi yang dapetin buku juga akan di DM. Oke,
Jangan lupa juga nih untuk buku belajar bahasa Hangulnya juga nanti akan ada lagi untuk 3 orang pemenang. Jadi jangan lupa untuk ikutan giveaway-nya. Caranya follow Kapan Lagi Korea dan opa_academy. Kemudian kerjakan PR yang tadi sudah dikasih sama Mulia Sam, yaitu template-nya yang tadi, terus tulis tuh 3 nama idol, ya kan, gampang banget. Buat kamu yang belum bisa nulis, nggak apa-apa, kamu coba ikutin aja cara menulisnya seperti apa. Jadi meskipun tulisannya jelek nggak masalah, yang penting kamu udah bisa tahu nih cara menulisnya seperti apa gitu ya. Terus upload PR yang diberikan sama Mulia Sam di IGS kalian. Jangan lupa ada hashtagnya juga, Kapan Lagi Belajar Korea XOA dan Tag Kapan Lagi Korea serta opa_academy. Oke, mungkin dari Mulia Sam ada sama Kak Ella juga ada yang mau diinformasikan di terakhir sebelum kita foto-foto bareng. Udah sih Kak kalau informasi udah. Aku juga Oke. udah sih. Jangan lupa di-upload ya. Iya. Oke, Pokoknya. mungkin kita mau foto dulu nanti dari Daniela mungkin bisa dibantu ya. Kita foto ya teman-teman. Jadi mungkin yang mau on cam boleh on cam. Kalau yang apa namanya nggak pun juga nggak masalah. Cuman mungkin lebih asik kalau on cam ya. Kita coba. Oke, mungkin udah siap, Dani. Oke, teman-teman boleh on cam ya. Oke, Dari page 1 dulu, terus lanjut. oke. Page 1 aku foto ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Page 2 ini gak ada yang on cam lagi sih. Cuma mungkin kita bisa Oke, screenshot aja kali ya. ya boleh. 1, 2, 3. Page 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Cuman sayang banget ya tadi dari 100 baru apa? Sekarang di 50-an aja. Tapi makasih banget buat teman-teman yang udah gabung ya malam hari ini sampai akhir. Makasih banget yang udah on cam juga, terima kasih banyak. Terus juga untuk video fullnya mungkin mau ditonton lagi itu nanti akan kita upload juga di YouTube ya. Yang bulan lalu kamu bisa cek juga di video YouTube-nya kapanlagi.com. Jadi kamu tinggal search aja kelas bareng Opa Academy di channel YouTube-nya kapanlagi.com. Terus juga jangan lupa untuk yang mau kelas bahasa Korea bareng sama Opa Academy, tanya-tanya pun nggak apa-apa, bisa WhatsApp aja dulu di nomor yang tadi di chat Zoom, udah di-share juga. Terus untuk updatean lainnya seputar kelas bahasa Korea juga bisa follow di opa_academy juga. Atau mungkin mau kelas bahasa Korea bareng sama Kapan Lagi Korea pun kamu bisa follow juga di Kapan Lagi Korea. Lalu, apalagi yang belum minta informasikan lagi ya, giveaway-nya. Pokoknya template-nya nih sebelum minta end, bisa di-save juga teman-teman ya. Jadi, bisa ikutan giveaway untuk bisa dapetin buku belajar Hangul plus level 1 dari Opa Academy. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah gabung kelas malam hari ini. Terima kasih Mulia Sam dan juga Kak Ella udah minta juga ya. Ada Daniela juga dari Kapan Lagi Korea. Terima kasih. Dan semoga kita bisa ketemu bulan depan. Semangat untuk belajar bahasa Koreanya teman-teman. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih semuanya. Terima kasih. Kamsahamnida. Selamat tidur ya. Selamat bobo. Kamsahamnida Mulia 수고했어요. 네, 감사합니다. 수고했어요, 여러분. 감사합니다. Kamsahamnida. Kita bayo. 네, Bye-bye. 봐요. 또 만나요.